Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, berarti jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi ke pick a card trading, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini agar diberikan pencerahan dan resonate sama kalian, sehingga energinya pun bisa klop sama kalian. Oke, untuk tema di video kali ini yaitu cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. So, jadi buat ini bisa banget buat teman-teman yang merasa masih belum memiliki jodoh, masih jomblo, masih LDR, atau bahkan yang sudah memiliki pasangan pun kalian bisa mengikuti pick a card trading kali ini. Nah, oke ya. Jadi untuk di sini untuk kartu pembukaan, kalian tetap menggunakan kartu oracle. Jadi seperti ini. Dan sebisa mungkin nanti Clarissa ketika menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saatnya ya, kalian persiapkan dulu. Tarik nafas ya, kalau bisa tarik nafas sambil bayangkan tema video kali ini. Jadi seperti itu. Oke, langsung aku shuffle. Jadi buat fun aja teman-teman, di bawah santai, jangan terlalu tegang. Jadi seperti itu ya. Cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. Oke, kita shuffle dulu. Oke, kartunya sudah keluar satu. Wow. Kartu yang nomor 2 sudah kebuka juga. Dan kartu yang nomor 3 juga sudah kebuka. Dan sekarang saatnya Clarissa tata dulu kartunya. Kan aku buat capture terlebih dahulu juga ya. Nah, oke ya teman-teman sahabat e-lover semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa banget memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Karena memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Karena ini sifatnya general reading, jadi sah-sah saja. Dan di sini buat teman-teman sahabat e-lover semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan kata hati kalian ya. Dan yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan judul tema, cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. Ya.
Kalau di sini yang aku lihat di sini memang membutuhkan suatu kepekaan tersendiri, suatu kepekaan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Jadi kayak butuh suatu koordinasi. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan satu orang doang gitu. Cuma kamu doang yang merasa peka, tetapi pasanganmu tidak merasa peka. Jadi di sini tuh butuh koordinasi antara satu sama lain. Dan bagaimana cara membuat dia merasa nyaman dan setia sama kamu? Ya di sini coba gitu ya. Apabila kamu merasa bahwa hubungan kamu udah mulai merasa kayak dingin, sedikit renggang atau ada jarak ruang dan waktu gitu ya. Ya sebisa mungkin bagaimana kamu bisa istilahnya itu meningkatkan komunikasi kamu lagi. Jadi jangan pernah ada istilahnya itu menunggu kamu berantem terlebih dahulu, terus kemudian kamu mencari solusi jalan keluar permasalahannya. Jadi kalau bisa jangan sampai seperti itu. Nah sebisa mungkin gitu ya, sebelum hal itu terjadi gitu, kalian berdua harus sama-sama memberikan yang terbaik gitu. Kalau di sini yang aku lihat, sebenarnya kamu itu tidak ingin ya di dalam hubungan kamu itu terjadi suatu problem atau suatu masalah. Tapi kalau di sini yang aku lihat, kamu itu sering merasakan gejolak gitu ya, dimana kayak kamu itu merasa kurang diperhatikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat seperti itu gitu, nah itu otomatis kamu harus mencari gitu. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan gitu? Ya yang harus kamu lakukan sebagai kamu seorang pasangan gitu ya. Ya kamu jangan diem aja gitu. Kalau misalnya kamu diem aja gitu, maka selamanya hubungan kamu akan menjadi dingin gitu dan tidak harmonis lagi. Yang harus kamu lakukan gitu, kamu harus terbuka aja, jujur aja sama pasangan kamu gitu. Sebenarnya apa kurangnya aku di kamu gitu, dan apa yang nggak kamu sukai dari aku gitu. Sehingga kok sepertinya yang aku rasakan gitu ya, hubungan ini kesananya itu lama-lama kok malah menjadi kayak dingin, nggak sama kayak yang dulu gitu. Yang aku lihat kayak semacam seperti itu. Dan di sini juga nggak cuma harus kamu doang gitu. Jadi benar-benar kamu dan dia itu harus membuat suatu komitmen. Jadi bukan komitmen yang cuma kamu harus setia, kamu harus sayang, kamu jangan apa gitu. Jangan, bukan komitmen yang seperti itu yang aku inginkan. Tetapi lebih ke hubungan intens antara komunikasi gitu. Jadi kamu harus bikin komitmen. Kamu jangan sungkan-sungkan gitu ya. Apabila ada merasa kurangnya aku gitu, kamu langsung tegur aku aja gitu. Dan begitu pula juga sebaliknya gitu. Apabila kamu merasa dia ada kurangnya sama kamu, ya kamu gak usah sungkan-sungkan, langsung aja tegur. Karena hal itu yang akan membuat hubungan kamu ke depannya jauh lebih baik gitu, yang kulihat, daripada mungkin ada unsur yang kayak tidak enak satu sama lain, akhirnya kamu dan dia itu saling memendam perasaan. Kalau seperti itu tidak boleh. Itu namanya bukanlah suatu hubungan yang terbuka. Itu namanya masih tertutup. Soalnya kebanyakan gitu ya di antara orang-orang itu bilang, aku selalu terbuka pada pasangannya, aku selalu bagaimana gitu sama pasangannya. Tetapi yang aku lihat nyatanya di sini, kamu tidak merasakan rasa keterbukaan satu sama lain yang secara seluruhnya. Mungkin kamu yang kulihat cuma terbuka sama pasangan kamu cuma sekitar 30-40% gitu. Sisanya mungkin kamu masih tertutup. Ya kalau misalnya masalah privasi yang benar-benar kalau misalnya yang berat untuk diungkapkan, ya itu lebih baik jangan gitu. Tetapi yang aku bilang itu, di sini kayak lebih ke yang istilahnya untuk mengoreksi hubungan kamu yang lebih baik. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kamu ada privasi gitu ya, yang sekiranya sampai saat ini masih mengganjal gitu, ya semestinya tidak masalah gitu. Kan kamu juga bicara sama pacar, sama seseorang yang sudah kamu percaya. Kalau hal itu bisa membuat kamu merasa lega dan kamu enjoy menjalaninya gitu, it's okay, no problem, tidak apa-apa gitu. Kamu konsultasikan, kamu bicarakan sama pasangan kamu. Karena di sini itu yang kulihat, sebagaimanapun gitu ya, kamu mempertahankan hubungan kalau kamu tidak merasa bahagia dan tidak merasa happy gitu, itu apa artinya gitu? Kamu menjalin suatu hubungan gitu. Jadi benar-benar gitu ya, yang kulihat cara membuat dia setia, ya artinya kamu harus memberikan yang terbaik, sesuatu yang terbaik, perubahan yang terbaik terhadap hubungan ini gitu. Terkadang memang jadi jangan pernah memikirkan ego masing-masing, jangan pernah, ini berlaku juga sama pasangan kamu gitu. Jadi jangan pernah melakukan kayak kegengsian, terlalu gengsi, jangan. Karena apabila sesuatu dilakukan dengan gengsi atau mungkin dengan kayak misalnya cara penyampaian yang salah gitu, ya itu maka akan menjadi suatu hal yang berantakan pada nantinya gitu, dan tidak akan kamu inginkan. Dan di sini yang aku lihat gitu,
memang kamu itu bukan tipe orang yang suka langsung belak-belakan gitu ya sama pasangan kamu. Dan di sini yang aku lihat, kamu lebih ke kayak cukup aku aja yang merasakan, kayak misalnya kalau misalnya dia berubah, kalau misalnya dia dingin, kalau misalnya apa gitu. Cukup aku aja yang merasakan. Nah, hal itu sebenarnya boleh gitu ya. Mungkin tujuan kamu takut kalau misalnya malah nanti kesananya malah berantem, malah menjadi berantakan. Itu pemikiran yang wajar. Tetapi kalau di sini ada hal sesuatu yang lebih kamu pikirkan lagi, yang lebih positif lagi, yaitu agar hubungan kamu menjadi lebih baik lagi dan membahagiakan ke depannya. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kalau cara membuat dia nyaman sebenarnya itu sangat mudah si orang ini gitu. Ya, untuk karakter orang ini memang yang aku lihat moodnya itu mudah berubah-ubah gitu ya. Kadang ada kalanya dia happy, kadang ada merasa dia sedih, kadang ada merasa cuek, kadang ada merasa bahagia. Nah, mungkin orang ini juga hal itu juga dipengaruhi dari pasangannya gitu. Mungkin tanpa kamu sadari gitu ya, kamu ada sesuatu hal gitu mungkin yang kayak semestinya itu kayak kamu itu melanggar perkataan dia. Kayak misalnya kamu nggak boleh makan pedes nih, atau kamu nggak boleh makan apa. Tapi kamu yang kayak kesannya sepele gitu. Kamu langsung gitu istilahnya melanggar gitu. Dan itu kalau misalnya di pemikiran seorang pasangan itu namanya tidak menghargai pasangannya gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun kesannya hal itu sepele gitu, sebisa mungkin kamu harus bisa menghargai pasanganmu. Itu karena akan mempengaruhi kenyamanan dia gitu. Otomatis kan orang berpikir kalau misalnya kamu nurut sama dia gitu, kalau misalnya kamu seorang perempuan, atau setidaknya kalau misalnya kamu seorang laki-laki gitu ya, ya kamu juga harus mendengarkan pasangan si wanita kamu juga gitu. Karena dengan mendengarkan istilahnya itu kayak sesuatu yang sekiranya itu positif bagi diri kamu, itu namanya kamu itu sudah menghargai dia gitu sebagai pasanganmu. Begitu pula sebaliknya, apabila kamu istilahnya tidak terlalu mendengarkan perkataan dia gitu, ya berarti kamu sama saja tidak menghargai perasaan dia, walaupun kesannya hal itu sepele banget. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk versi tarotnya. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ini sama ya teman-teman, jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. Jadi seperti itu. Kita shuffle kartunya. Oke. Keluar 2. Keluar 3. Empat. 5. 6. 7. 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir kartu yang ke-10. Dan sekarang coba Clarissa tarik energi teman-teman secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Sebentar, kita geser dulu biar kalian semuanya juga kelihatan. Jadi aku transparan aja gitu. Apa yang energi diberikan dari kartu ini ya aku sampaikan gitu. Jadi benar-benar transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini berdasarkan murni dari energi kalian masing-masing gitu. Oke ya teman-teman semuanya, kalau di sini dari versi kartu tarotnya, ya,
Memang segala sesuatunya itu untuk merubah sesuatu itu tidak ada yang instan. Semuanya memang membutuhkan suatu proses dan perjalanan, di mana proses dan perjalanan tersebut ya harus ada niat untuk berubah gitu. Jadi ada niat untuk berubah, memperbaiki hubungan ini menjadi lebih baik. Dan di sini ada kartu Queen of Swords yang artinya kamu fokuskan aja ke depan sama tujuan utama kamu. Tujuan utama kamu kan kamu tidak ingin berantem, kamu ingin mempertahankan hubungan ini bahkan sampai kakek nenek, sepertinya kan seperti itu. Nah, tetapi di sini apabila muncul gejolak suatu problem atau masalah yang kamu hadapi, di sini kamu harus bisa berpikir secara jernih. Jadi jangan ada campur pautnya antara emosi dengan pengambilan suatu keputusan gitu. Apabila kamu mencampur hal itu antara emosi kamu dan kamu mengambil suatu keputusan, itu nantinya akan menjadi salah langkah dan hal itu tidak akan menjadi hubungan yang dewasa. Jadi seperti itu, dan hubungan itu akan menjadi terus seperti anak-anak gitu. Jadi kayak sebenarnya kedewasaan itu memang tidak dipengaruhi dari seberapa lama kamu mempertahankan hubungan ini. Jadi seperti itu, kedewasaan tersebut tapi yang kayak benar-benar kamu tahu arti makna mencintai dan menyayangi itu seperti apa. Jadi yang kayak butuh kedewasaan hubungan, jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kayak menunggu nih aku baru nunggu dulu dia WA baru kamu telepon dia, atau nunggu dia memberikan perhatian dulu gitu ya baru kamu memberikan perhatian. Iya, kalau misalnya kamu seorang perempuan itu hal yang wajar menunggu seperti itu, mungkin karena gengsi ya, namanya seorang wanita gitu kalau misalnya kamu seorang wanita. Tetapi di sini lebih baik gitu ya, jangan pernah ada rasa seperti itu. Lebih baik saling sama-sama menunjukkan yang terbaik untuk kebahagiaan hubungannya gitu. Jadi biar tidak ada yang merasa terbebani salah satu pihak di antara kalian gitu. Mungkin yang kamu lihat dia merasa enjoy aja, merasa happy aja, merasa baik-baik aja, tetapi di dalam hatinya siapa yang tahu gitu kan. Dan di sini juga yang aku lihat apabila kamu bisa gitu ya, bisa memperbaiki hubungan ini dan mempertahankan sampai kakek nenek gitu ya, hal ini tuh akan menjadi suatu keajaiban baru gitu. Keajaiban baru itu apa? Ya semulanya yang kamu sering merasa sedih, sering merasa galau, sering merasa terbebani, tertekan gitu ya, hal itu akan segera pergi dengan sendirinya. Karena apa gitu? Di sini kamu bisa melewati gitu segala liku-liku yang sudah terjadi gitu. Dan di sini juga kamu juga harus ada istilahnya itu perbaikan dari pasangan kamu ya. Jangan cuma kamu doang yang menunjukkan yang terbaik tetapi pasanganmu tidak. Jadi harus ada kesinambungan antara kamu dan pasangan kamu. Jadi tolong tunjukkan kalau misalnya ya kamu ini harus membicarakan hal itu sama pasangan kamu gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kamu itu bilang gitu ya, kamu yang kulihat sih kamu niat gitu ya, kamu ada niatan memperbaiki hubungan ini gitu. Tetapi kalau pasanganmu sepertinya belum. Karena apa? Kamu belum membicarakan hal tersebut secara intens dan empat mata sama pasangan kamu. Dan di sini juga jangan pernah gitu ya, kamu memperjuangkan hubungan ini tuh kayak merasa bahwa perjuangan kamu selama ini sia-sia. Karena apapun yang kamu jalani itu tidak akan yang sia-sia. Pasti di sini kamu akan meraih bintang dan akan meraih kayak semacam sesuatu yang selama ini cuma menjadi angan-angan dan mimpi semata, itu akan kamu gapai dengan secepatnya apabila kamu bisa saling terbuka lagi, saling menunjukkan yang terbaik lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu King of Swords. Yang aku lihat di sini dia akan merasa nyaman sama kamu. Kalau setia sih yang kulihat dia udah setia gitu ya. Tetapi di sini alangkah baiknya kalau kita ada niatan untuk memperbaiki hubungan yang tadi itu, dia pasti bakalan lebih setia dan lebih nyaman sama kamu. Karena tipe orang karakter ini kalau misalnya dia udah hati dia udah kepegang sama kamu gitu secara, karena kamu udah bisa membuat dia merasa nyaman gitu, udah merasa enjoy lagi gitu. Ya dia hati dia itu nggak akan mudah goyah gitu, walaupun godaannya itu seperti apa gitu, dia akan fokus tetap mengingat nama kamu, mengingat kebaikan kamu, mengingat perhatian kamu, mengingat ketulusan kamu. Jadi seperti itu. Karena yang aku lihat gitu ya, kayak semacam mungkin kalau misalnya dia berkhianat atau apa, itu bisa saja terjadi itu mungkin ya karena salah persepsi atau kurangnya komunikasi. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau dia itu mungkin terlalu merasa jenuh, jadi seperti itu. Alhasil biasanya dia itu sebenarnya tujuan dia cuma iseng-iseng doang gitu, cuma
istilahnya itu menghilangkan pikiran jenuh dia gitu. Tetapi lambat laun apabila hal itu hal yang baru itu bisa membawa kenyamanan gitu ya, maka yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin, jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin agar kalian tidak terjadi hal yang seperti itu gitu ya, lebih baik ada suatu perbaikan aja gitu. Mana yang sekiranya kurang diperbaiki, dan mana yang sekiranya udah cukup pas gitu, itu kalau bisa kamu lebihin gitu. Jadi istilahnya kamu sama-sama menunjukkan yang terbaik terhadap hubungan yang udah kamu jalani saat ini. Jadi seperti itu. It's okay. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman sahabat TL lover semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Lagi-lagi kartunya keluar lagi. Wow, play audience or change the notice the loving with your heart instead you mean on from the other people. Kalau di sini yang aku lihat, kamu udah nggak perlu ragu lagi, kamu udah nggak perlu cemas lagi. Tinggal yang aku lihat, ya istilahnya itu kayak apa ya? Memperbaiki aja gitu. Hampir sama seperti nomor 1, tetapi kalau yang nomor 1 tadi memang harus membutuhkan. Tetapi kalau di sini tuh mungkin lebih ke suatu apa ya? Suatu hal yang benar-benar yang kayak sadar, jadi seperti itu. Mungkin kayak kamu merasa bahwa hubungan kamu selama ini tuh kayak nyaman-nyaman aja, enjoy aja, kayak semacam nggak ada suatu masalah, nggak ada suatu problem gitu. Tapi memang ada kalanya gitu, karena yang kulihat kamu itu tipe orang yang sensitif, kamu tipe orang yang peka, begitu pula juga pasangan kamu gitu. Jadi kayak mungkin ada kalanya itu kayak hubungan kalian itu enjoy aja gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya di dalam hatinya dan perasaan seseorang itu tidak ada yang tahu gitu. Karena yang kulihat pasangan kamu ini tipe orang yang pemalu. Karakternya tipe orang yang pemalu, dia tidak cukup belak-belakan, jadi seperti itu. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang mengganjal di kamu gitu, ya dia akan berusaha gitu menutupi sampai kamu itu menegur dia dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Dan kalau di sini energi cinta dia begitu kuat, energi sayang dia mencintai kamu itu sangat kuat. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya basically orang ini tuh kalau misalnya saat ini gitu ya, dia udah setia, dia udah nyaman sama kamu. Tinggal mungkin kamunya di sini jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang sudah dia berikan gitu. Yang kulihat seperti itu. Dan di sini juga yang kulihat cuma tinggal gini aja gitu. Jadi bagaimana orang itu biar lebih setia dan lebih nyaman lagi sama kamu. Kalau di sini yang kulihat itu orang ini memang kayak ada hubungan kuat dengan jiwa spiritual dia. Jadi begitu. Jadi orang ini tuh bukan melihat seseorang itu berdasarkan dari sifat dia, dari fisik dia, tetapi orang ini tuh kayak melihat pasangannya, memandang pasangannya itu secara hati ke hati. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipastikan orang itu sangat peka gitu. Apabila kamu berkelakuan buruk atau misalnya berkelakuan yang istilahnya kurang bener dikit gitu ya, ya orang ini pasti akan peka. Otomatis kayak pasti kamu pernah nih sadar gitu ya, kalau misalnya kamu melakukan suatu kesalahan gitu, mungkin membohongi dia atau berbohong misalnya, yang biasanya kamu kemana-mana nih pamit gitu ya, tiba-tiba langsung kamu keluar nggak pamit sama dia, pasti dalam waktu selang beberapa menit atau beberapa waktu, istilahnya beberapa jam, pasti dia akan menelpon kamu dan kayak menanyakan kamu gitu, kayak langsung kayak tes gitu, kamu tadi kemana gitu. Kok misalnya dengan alasan gitu ya, pura-puranya kamu tadi aku telepon nggak bisa gitu. Dan di sini kamu akan merasa kayak kelabatan atau istilahnya itu kayak gugup dengan sendirinya gitu, karena kamu kayak misalnya itu udah membohongi dia, dan itu kayak sebenarnya dia itu kayak tanpa kamu mengeluarkan gelagat gitu ya, dia udah merasakan gitu bahwa yang kayak sebenarnya ini pasti orang ini udah melanggar apa yang udah aku sampaikan. Jadi seperti itu. Dan yang aku lihat cuma di sini yang aku lihat itu kurangnya komunikasi aja gitu. Memang terkadang yang aku lihat ya, dianya mungkin terlalu sibuk, dia terlalu fokus dengan pekerjaan dia, atau bahkan dia dengan sibuk dengan dunia dia sendiri, kayak sehingga itu kayak membuat kamu itu merasa bahwa kamu itu kayak butuh perhatian dan butuh kasih sayang banget dari dia gitu. Karena tetapi kalau misalnya dari si dianya nih yang kulihat gitu,
ya orang ini tuh fokus gitu. Apabila orang ini tuh dia merasa kamu cinta sejatinya gitu, ya orang ini akan fokus gitu, akan istilahnya itu menjaga hati dia untuk kamu doang gitu. Jadi nggak ada yang pikiran yang aneh-aneh atau pikiran kemana-mana gitu. Karena orang itu kalau dilihat dia tidak ada unsur lain dekat dengan kamu, dia tidak memiliki niatan lain. Keinginan dia itu cuma istilahnya tuh gini, kamu mampu menemani dia walaupun bagaimanapun keadaannya. Jadi dikala dia seneng, dikala dia sedih, kamu selalu ada support, memberikan dukungan secara full, secara penuh, memberikan semangat dan energi baru di dalam hidup dia gitu. Jadi yang dia inginkan tuh cuma itu. Dan istilahnya kamu juga istilahnya gini, jangan sampai gitu ya, kepercayaan yang udah dia berikan sama kamu itu kamu langgar. Jadi cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ini sama ya teman-teman, jadi sebisa mungkin ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke. Bagaimana cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu? Oke teman-teman, ada kartu King of Pentacle. Ya memang yang aku lihat dia memang tipe orang yang terlalu fokus dengan urusan pekerjaan dia. Jadi kayak semacam kamu itu merasa bahwa kayak perasaan kamu itu kurang diperhatikan sama dia. Jadi seperti itu. Sedangkan kamu kan juga butuh gitu. Selain butuh materi, tetapi ada hal yang lebih kamu butuhkan. Jadi seperti itu. Apa yang kamu butuhkan? Yang kulihat di sini ya perhatian gitu. Perhatian dan rasa peduli gitu. Karena orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya itu gini ya. Kalau misalnya dari segi urusan asmara gitu, kalau misalnya dari urusan yang lain-lain sih oke. Kalau misalnya dari urusan asmara itu yang kayak memang dia kayak kurang mengerti gitu loh. Maksudnya itu kurang mengerti tentang perasaan wanita. Walaupun kalau misalnya dalam suatu hal gitu ya, dia peka. Tapi kalau misalnya perasaan wanita dia itu kurang mengerti. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dia pikir kalau misalnya nggak ribut, walaupun kamu nggak ribut, nggak berantem sama dia, itu kayak fan-fan aja gitu. Tapi kan sebenarnya di sini ada kamu yang sebenarnya itu kayak sebenarnya juga butuh juga perhatian, juga butuh juga kasih sayang, istilahnya komunikasi gitu. Tapi yang kulihat orang ini memang kayak kurang mengerti aja gitu tentang masalah permasalahan wanita. Kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, kalau misalnya dia seorang perempuan, yang aku lihat ya orang ini tuh kurang memberikan perhatian sama laki-lakinya gitu. Dia kurang mengerti gitu. Maksudnya itu kurang peka terhadap seorang laki-laki. Jadi seperti itu. Oke, pas ya kartunya kebuka. Ada kartu Justice, ada kartu Knight of Swords, dan ada kartu Sword. Oke, sebentar teman-teman. Clarissa tata dulu kartunya biar kalian juga kelihatan gitu ya. Soalnya kemarin juga ada yang tanya gitu, Kak, kalau bisa itu kartunya itu yang agak jelas gitu. Dan ini udah aku perjelas, aku zoom boy. Biar kalian juga tahu gitu ya. Gimana nih puasanya? Semangat ya. Oke, kalau di sini yang aku lihat ini dari versi tarotnya, ya orang ini memang sejatinya tuh orang ini tuh orang yang nggak bisa fokus sama beberapa hal gitu. Kalau misalnya orang itu fokus sama satu tujuan, misalnya itu cari uang doang gitu, ya dia akan fokus monoton ke hal-hal itu. Sedangkan di sini harapan kamu gitu ya, kamu ingin diperhatikan, kamu ingin kasih sayang, kamu ingin kepedulian, kamu ingin dukungan, jadi seperti itu. Dan orang ini yang aku lihat cuma kurang aja mengerti sisi wanita yang sesungguhnya. Tetapi di dalam hati dia gitu, ya dia menyimpan jiwa ketulusan dan sayang sama kamu. Jadi kalau misalnya orang ini setia atau enggak, kamu enggak perlu ragu lagi gitu. Karena di dalam hati dia itu udah tersimpan nama kamu. Dan di sini ada kartu Ace of Cup. Ya.
kamu cuma bisa berdoa aja saat ini gitu ya. Kamu cuma bisa berdoa, memohon sama Tuhan gitu ya, agar dia itu diberikan perlindungan, agar segala urusan sesuatunya itu bisa terselesaikan, dan kamu juga berharap gitu ya sama Tuhan, biar orang ini tuh sadar gitu, biar orang itu peka terhadap diri kamu dengan sendirinya. Nah, hal itu sesuatu yang wajar ya. Tapi di sini kalau boleh aku saranin gitu ya, kamu sebagai, kalau misalnya kamu seorang wanita gitu, kamu juga harus lebih aktif lagi gitu, dalam artian ya kamu harus mengatakan gitu apa yang kamu rasakan saat ini. Jangan sampai hal itu kamu rasakan dengan sendirinya gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu, kamu ngomong aja, aku sebenarnya juga butuh perhatian gitu. Jadi kamu jangan monoton terus cari uang nih gitu, aku juga uang juga butuh gitu ya, tetapi ya perhatian juga perlu gitu. Jadi ya gimana lagi gitu. Jadi kamu harus bisa istilahnya itu memberikan waktu antara waktu untuk pekerjaan dan waktu untuk kamu sendiri. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang kulihat untuk orang ini memang untuk saat ini gitu ya, dia belum terlalu terlihat perubahannya gitu, belum terlalu terlihat perubahannya. Ya karena wajar gitu, karena kamu belum membicarakan hal tersebut sama pasangan kamu. Dan di sini apa yang harus kamu lakukan gitu? Ya sebisa mungkin, kalau bisa sekarang juga gitu ya, kamu cepet-cepet gitu bicarakan hal tersebut. Istilahnya ya di awal-awal pembukaan pembicaraan gitu. Ya kamu berikanlah istilahnya itu kayak sedikit candaan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung kepada topik inti gitu, tetapi yang kayak pinter-pinternya kamu gitu mengelola komunikasi gitu. Jadi cari salahnya aja gitu. Mungkin bisa yang kayak dengan sindiran-sindiran kecil gitu. Uang terus yang kamu kejar, kapan nih perhatiannya untuk aku, misalnya kayak semacam kayak gitu ya. Dan di sini juga ada kartu justice. Kamu merasa gitu yang kulihat bahwa hubungan yang kamu jalani saat ini sepertinya itu kurang adil gitu. Kurang adilnya itu apa? Is okay kalau misalnya masalah kesetiaan, masalah sayang, dia cinta dan sayang sama kamu, dia juga setia sama kamu. Tapi di sini kamu itu butuh keadilan. Keadilan itu gini. Kamu itu juga pengen dibahagiakan, kamu itu juga pengen diperhatikan, kamu itu juga pengen diberikan support dan semangat seperti pasangan-pasangan yang lainnya gitu. Dan kamu juga merasa gitu bahwa sekarang ini kamu tidak merasakan hal tersebut gitu. Dan di sini juga padahal gitu ya, yang kulihat kamu juga udah berjuang gitu ya, udah berjuang berusaha memberikan perhatian sama dia itu yang terbaik, memberikan support dan motivasi sama dia itu yang terbaik, istilahnya memberikan dukungan gitu. Apapun yang ia lakukan, asalkan hal tersebut positif, kamu udah bisa berhasil memberikan dukungan tersebut gitu. Tetapi kamu itu melihat gitu ya, kenapa kalau orang ini tuh kok nggak ada feedbacknya, istilahnya itu nggak ada umpan baliknya gitu. Aku udah memberikan yang terbaik, semestinya dia tuh juga memberikan perhatian yang sama gitu ya, setidaknya walaupun tidak sama, memberikan perhatian yang sedikit khusus lah ya. Jadi seperti itu. Dan yang aku lihat ya memang yang harus kamu lakukan itu tadi gitu. Kalau bisa jangan menunda-nunda waktu tersebut. Kalau misalnya kamu udah merasa udah nggak betah banget gitu, ya udah kalau bisa telepon sekarang dia, kamu jelaskan, tetapi dalam konteks yang jangan langsung pada topik pembicaraan, tetapi pinter-pinternya kamu mengelola suatu komunikasi sama dia gitu. Mungkin dengan candaan kecil, mungkin dengan sindiran kecil gitu. Karena orang ini sejatinya ya dia peka gitu. Dia akan langsung peka menerima informasi yang udah kamu berikan, tuh dia akan peka. Sehingga itu biar tidak membuat hari-hari kamu itu merasa galau, biar tidur kamu juga nyenyak. Karena juga terkadang kamu itu susah tidur, saat tidurnya itu memikirkan dia gitu, lebih banyak memikirkan dia gitu daripada yang lainnya. Dan di sini biar kamu tidak ada kecemasan itu lagi gitu, ya lebih baik lakukan sekarang gitu. Apabila hal itu bisa membawa hubungan kamu ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Sekarang saya ajak Clarissa lanjut. Untuk teman-teman yang memilih kartu yang terakhir, kartu yang nomor 3. Oke. Kartu yang nomor 3 ini ada mungkin berbau kebebasan. Kebebasan istilahnya begini. Bagaimana cara membuat dia itu setia dan nyaman sama kamu? Kalau di sini yang aku lihat, mungkin dia tidak terlalu menunjukkan hal tersebut. Karena mungkin takut, karena kamu orangnya tipe orang yang pekan, emosional, gampang tersinggung.
istilahnya mungkin ya berbau-bau ke hal yang seperti itu. Dia takut akan hal itu terjadi gitu, dia nggak ingin aja gitu. Suasananya tambah runyam, ya udah dia diem aja gitu yang aku lihat. Dan di sini yang aku lihat tuh gini, kamu jangan terlalu gitu ya membatasi dia. Bagaimana sih cara membuat dia itu setia dan nyaman sama kamu? Kamu jangan terlalu membatasi dia. Misalnya tuh yang kayak gini, kamu jangan gini dong, kalau bisa jam segini telepon aku, kalau bisa cepet-cepet balas WA aku, kalau bisa kayak gini. Kan ada orang yang biasanya itu yang kayak seperti itu, dan ada juga yang tidak gitu kan. Tapi di sini yang aku lihat, karena orang ini karakternya itu karakter yang pengen dilepas, jadi dia tidak bisa kalau misalnya dikurung, atau misalnya kalau misalnya dia terlalu di overprotectivin, terlalu istilahnya itu apa ya, terlalu diberikan banyak larangan gitu. Yang jelas orang ini tuh tipe orang yang begini, dia itu akan lebih sayang, akan lebih menghargai apabila pasangannya itu istilahnya itu memberikan kepercayaan secara penuh sama dia. Kepercayaan bukan secara penuh ya, maksudnya itu secara penuh tetapi ada batasan gitu. Dan dia pasti akan mengerti dengan sendirinya gitu. Dia pasti akan menjaga kata-kata kamu, akan menjaga amanah dari kamu, dan akan menjaga perasaan kamu gitu. Karena yang aku lihat gitu ya, orang ini sering beberapa kali mengalami kegagalan dalam hubungan urusan asmara percintaan dia. Karena salah satunya kegagalan tersebut dikarenakan ya mungkin karena pasangan dia terlalu overprotective, atau yang kayak dikit-dikit marah gara-gara kayak misalnya dia tuh keluar nggak bilang sama kamu, atau mungkin yang kayak kemana dia nggak bilang sama kamu, atau mungkin yang kayak ya semacam itulah. Jadi kayak mantan-mantan dia itu dulu itu kayak banyak gitu ya, yang setiap langkah dia itu harus komunikasi dulu sama dia. Jadi seperti itu. Dan itu yang kayak membuat dia itu cukup merasa nggak nyaman gitu, dan akhirnya kayak meninggalkan gitu. Dan di sini kamu tidak inginkan terjadi sesuatu hal seperti itu gitu. Karena harapan kamu di sini, kamu ingin gitu bahwa karena kamu udah merasa nyaman sama dia gitu, kamu nggak ingin segala sesuatunya itu menjadi berantakan gitu. Dan di sini yang harus kamu lakukan ya seperti itu gitu. Jadi berikan kebebasan, yang istilahnya itu sama-sama percaya gitu. Karena orang itu lebih menghargai orang yang sama-sama saling percaya gitu. Jadi mungkin gitu ya, orang yang memang mencintai gitu pasti memiliki sifat cemburu. Itu hal yang wajar karena itu namanya kasih sayang gitu ya. Tetapi apabila hal tersebut sudah berlebihan, yaitu mungkin akan berdampak pada ketidaknyamanan. Jadi seperti itu, ketidaknyamanan dalam suatu hubungan. Dan di sini yang harus kamu pertahankan gitu ya. Ya, mungkin kamu sudah percaya sama dia, tetapi di sini yang kulihat belum 100% percayanya gitu. Kamu masih ada ragu-ragunya. Yang kulihat ya masih sekitar 60-70% gitu ya. Di dalam pikiran kamu juga masih ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Mengganjalnya itu mungkin kayak ini orang kemana sih gitu ya. Kok lama gak balas WA aku, atau mungkin kemana gitu ya. Kok kayak perasaan kamu itu timbul dengan sendirinya gitu. Itu namanya kamu belum percaya 100% sama dia gitu. Jadi kayak timbul dengan sendirinya. Ini orang kok lama banget, jangan-jangan gini, jangan-jangan A, jangan-jangan C, jangan-jangan D. Nah, itu sebenarnya argumentasi dari pemikiran kamu sendiri, dan hal itu juga belum tentu terjadi. Jadi seperti itu. Dan apabila kamu terus-terusan ada sifatnya seperti itu gitu, kamu tidak ada niat untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan ini gitu. Ya, maka bukan cuma dengan orang ini, kamu dengan orang lain pun kamu pasti akan merasakan perasaan yang sama. Jadi seperti itu. Pasti akan merasakan perasaan yang sama. Dan di sini gitu, yang kamu lakukan ya kamu lebih baik saling memberikan kepercayaan. Maksudnya itu kepercayaan yang benar-benar ada batasan gitu ya. Yang setidaknya itu mengerti gitu ya, mengerti dia. Jadi jangan sampai dia itu kalau misalnya bener-bener lama nggak balas WA kamu gitu ya, setidaknya kamu itu memberikan perkataan yang benar-benar halus gitu. Kamu tadi kenapa sih gitu ya, kok lama, aku kirain kemana gitu ya, kok nggak apa itu maksudnya itu dalam artian kok balasnya kok nggak secepat kayak dulu gitu. Jadi kayak bener-bener jangan langsung yang kayak ini, kamu tadi gimana sih kok lama banget gak balas WA aku, jangan-jangan kamu kemana gitu. Itu malah nanti
timbul suatu problem baru gitu, dan dia pasti akan merasa risih sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba aku lihat dari versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ini sama ya teman-teman, jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Jadi seperti itu. Bagaimana cara membuat dia setia dan nyaman sama kamu. Oke, kartunya keluar 1, keluar 2, keluar 3, kelihatan sih kalau di sini yang cemburuan itu kelihatan lebih gede kamu daripada dia. Kamu juga sebenarnya sering curhat ke teman kamu gitu ya, curhat, saling tukar pikiran tentang masalah si doi ini sama teman kamu gitu. Oke, keluar lagi. Pick of Wand. Oke, dan kita buka lagi 1. Ada kartu Page of Swords. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku coba ambil energi teman-teman secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya, kalau di sini yang Clarissa lihat, sejatinya gitu ya, orang ini tuh memiliki ketulusan dan niatan yang positif sama kamu. Dimana mungkin gitu ya, orang ini tidak pernah berpikiran seperti ini pada pasangan-pasangan dia yang sebelumnya. Mungkin yang kulihat, dia itu menganggap gitu ya, bahwa pasangan dia, pacar dia yang dulu-dulu itu cuma dibuat happy-happy doang gitu. Dan saat ini sebenarnya dia juga udah cukup merasakan suatu kenyamanan sama kamu gitu. Jadi di sini tuh cuma gini aja sih sebenarnya. Apa yang harus kamu hindari gitu, dan apa yang harus kamu lakukan. Yang harus kamu hindari, ya jangan terlalu membatasi dia, tetapi berikan kepercayaan kamu sama dia secara penuh, tetapi dalam konteks yang ada batasan. Dan di sini juga hal yang ia benci sebenarnya itu karena dia udah menjaga gitu ya, menjaga amanat dari kamu, udah istilahnya udah kamu berikan kebebasan gitu ya. Hal ini yang kayak membuat dia tuh ada hal sesuatu yang tidak dia suka itu ya, mungkin yang kayak di sini tuh ketidakjujuran dan pengkhianatan, itu yang tidak dia suka. Dan di sini juga kamu sih bagus, sepertinya kamu tipe orang yang ya ingin mempertahankan hubungannya, yang jelas jauh-jauh dari hal tersebut gitu ya. Kamu fokus sama satu tujuan, yaitu kamu udah merasa nyaman dengan orang ini gitu ya, dan ingin bahagia ke depannya gitu. Dan di sini juga sering gitu ya, terkadang apabila kamu mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu ya, kamu lebih banyak menceritakan hal tersebut sama teman kamu. Tapi itu ya hal yang benar juga sih, tetapi ya perlu diluruskan lagi gitu. Karena kalau menyangkut sesuatu hal masalah hubungan, itu lebih baik kalian omongkan secara bersama, secara berdua. Karena yang menjalani hubungan bukan teman kamu, tetapi kalian berdua gitu. Jadi ya sebisa mungkin apabila ada kurangnya dia, atau mungkin ada apanya dia gitu, ya kamu bicarakan sama dia. Jadi seperti itu. Kalau misalnya hal itu yang kayak belum membuat kamu merasa lega gitu, ya kamu boleh menceritakan hal tersebut sama teman kamu atau dengan orang terdekat kamu. Setidaknya biar kamu lebih plong lagi lah gitu. Tapi di sini yang aku lihat kartunya bagus, ada kartu keberuntungan gitu. Apabila kamu sudah bisa membicarakan hal itu secara empat mata, istilahnya tidak terlalu memprotek dia, udah istilahnya sebenarnya apa sih yang kamu inginkan gitu ya, agar hubungan ini tuh bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Apabila kamu sudah berhasil membicarakan hal tersebut gitu, maka kebahagiaan itu akan menjemput di dalam hubungan kamu sendiri. Dan di sini juga yang kulihat
Dia tipe orang yang sosok yang positif menurut aku. Dia mampu gitu ya, istilahnya itu kalau misalnya setiap apapun yang ia lakukan gitu ya, kamu itu peka banget kalau misalnya bagaimana ya, kalau misalnya dia itu berkata jujur gitu. Tetapi di sini aku lihat dia lebih banyak berkata jujurnya sih gitu. Dan orang ini tuh kelihatan banget kalau misalnya dia itu bicara tidak jujur gitu. Dan dia sudah memahami kelemahannya dia gitu. Makanya orang ini tuh tidak suka membohongi kamu. Dalam artian apa yang ia lakukan A, ya dia akan mengatakan A. Apabila yang ia lakukan B, dia akan mengatakan B. Karena tipe orang itu tipe orang yang tidak bisa berbohong kalau menurut aku. Nah di sini juga yang aku lihat, ketakutan terbesar kamu yang kulihat itu, kamu takut hubungan ini tuh hancur dan berantakan. Itu rasa ketakutan. Dan di sini juga rasa ketakutan, kamu takut akan kehilangan dan takut akan dikhianati. Itu hal yang wajar gitu ya menurut aku. Tetapi di sini apabila kamu sudah memberikan kepercayaan pada dia secara 100% dan kamu udah mempasrahkan diri dengan Sang Pencipta gitu, ya maka tidak akan terjadi apa-apa gitu. Karena yang kuliah sejatinya orang ini udah merasa yakin sama kamu gitu. Jadi istilahnya tahan godaan lah, walaupun apapun masalahnya yang terjadi gitu. Walaupun ada yang menggoda dia, ada yang ingin dekat dengan dia, dia berusaha menutup mata, tetapi dia lebih melihat hati dia, bahwa di dalam hati dia itu ada kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini tujuan utama dia cuma fokus ke depan gitu. Fokus ke depannya apa gitu? Ya ingin membangun suatu bagaimana istilahnya itu, kayak semacam suatu kebahagiaan gitu antara kamu dan dia. Kebahagiaan seperti apa gitu? Ya kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Ya istilahnya kayak bener-bener ya mungkin kalau prospek kedepannya gitu ya. Ya dia ingin membangun suatu mungkin rumah tangga atau mungkin sesuatu yang lebih serius sama kamu. Dan di sini kamu jangan khawatir lagi, kamu jangan merasa trauma lagi, kamu jangan merasa takut dihianati lagi gitu. Karena ya orang ini tipe orang yang sebenarnya kalau misalnya dia udah diberikan kepercayaan secara penuh gitu ya, dia akan menjalankan kepercayaan tersebut dan akan memegangnya gitu. Dan di sini kalau bisa rasa ketakutan tersebut sebisa mungkin secepatnya gitu ya, kamu buang jauh-jauh gitu, agar hubungan kamu ke depannya bisa berkembang lebih bagus lagi. Dan di sini ada kartu Page of Swords yang artinya cukup aja kamu gitu ya berjuang, sama-sama berjuang ya. Tunjukkan yang terbaik terhadap hubungan kamu saat ini. Dan apabila kamu bisa menjalankannya gitu, it's okay, maka kedepannya gitu ya, keberuntungan, kebahagiaan, karir itu akan datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Tanpa kamu meminta pun gitu ya, Tuhan akan memberikan. Jadi seperti itu. Tuhan akan memberikan sama orang yang benar-benar jujur, sama-sama jujur, tidak terjadi banyak pertengkaran, mungkin tidak terjadi sesuatu hal yang istilahnya merujuk ke hal negatif itu ya. Tuhan akan memberikan rahmat terhadap orang-orang yang mampu membawa hubungannya itu menjadi bahagia. Jadi seperti itu. Apabila kamu sering cekcok, sering berantem, atau mungkin yang kayak sering curigaan gitu, ya maka yang akan datang itu justru setan gitu, yang akan merusak pikiran kalian. Jadi seperti itu. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebisa mungkin ayolah gitu ya. Jadi sama-sama terbuka, sama-sama berkomunikasi gitu ya, sama-sama memberikan kepercayaan, jangan pernah saling curiga satu sama lain, karena hal itu akan mempengaruhi hubungan kamu ke depannya. It's okay, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sebelum aku pamit, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar ketika Clarissa upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke, aku Clarissa dari channel Tarot Trading Indonesia pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oke, dadah semuanya.